Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Ana berwasiat kepada diri ana dan kepada para jamaah yang hadir di Masjid Nurullah agar selalu bertakwa kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah mereka orang-orang yang beruntung. Hanya merekalah orang-orang yang bertakwa yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanyalah mereka orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Kalimat yang sering kita dengar, sering diulang-ulang, karena kita memang manusia yang lalai, manusia yang mudah lupa. Oleh karena itu, kita harus selalu sering untuk diingatkan. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Bukan pengakuan yang kita pajang di dinding-dinding rumah kita. Bukan yang kita tuliskan di pakaian kita. Tapi keyakinan yang mantap di hati kita, diiringi dengan lisan kita yang selalu mengucapkan ketakwaan, dan perbuatan yang mencerminkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, keadaan Muslim. Ketakwaan ini para jamaah bukan cuma saat ini ketika kita hadir di Masjid Nurullah, bukan. Tapi kondisi yang harus kita pertahankan dari saat ini hingga ajal pun datang menjemput. Dan itulah kunci kesuksesan seorang muslim ketika meninggal dalam keadaan takwa. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'in, beliau menuliskan hadis nomor 31. Hadis yang diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal. Datang seorang pemuda menghadapi atau datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabiyan nas. Ya Rasulullah, tunjukkan satu perbuatan, berikan satu kiat, dan jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintai aku. Bukan cuma itu, manusia juga mencintai aku. Masya Allah. It's a dream, ini suatu mimpi. Cita-cita yang luar biasa. Dia ingin dicintai oleh penduduk langit dan bumi. Dia ingin dicintai Allah dan para manusia. Makna dicintai Allah adalah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah. Tapi bukan cuma itu para jamaah. Ia ingin dicintai oleh manusia, ingin dicintai oleh masyarakat, ingin dicintai seluruh umat manusia.
Karena kadang ketika kita mulai melaksanakan syariat Islam, kita mulai melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, kita mulai dinilai ekstremis. Kita dinilai radikal. Karena ini faktanya sepanjang sejarah. Dari zaman dulu hingga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mulai taat kepada Allah, kita mulai melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ada saja orang-orang yang menggunjing, menghina, mencela, karena tidak suka kepada kita. Jadi bisa dikatakan ini missionnya impossible. It's hard to achieve. Sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, sesuatu yang sulit untuk dicapai. Namun apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "No, tidak mungkin. Kamu harus memilih salah satunya." Karena apa? Karena sudah umum di persepsi masyarakat kita. Karena ada perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan, "Ridon nas goyatun la tudrok." Ridhonya manusia, kerelaan manusia, kebahagiaan manusia semua adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Tapi subhanallah, dia berpikir outside the box. Dia tidak mau berpikir linear. Dia tidak mau termakan doktrin tersebut. Apalagi ini sudah menjadi pakem di antara masyarakat. Tapi dia optimis. Dia bertanya, dan ini menunjukkan kecerdasan para sahabat radhiyallahu anhum. Dia tidak mau menyerah. Ketika dia berusaha mensandingkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan seluruh umat manusia. Ternyata luar biasa. Jawabannya bukan tidak mungkin. Bahkan Nabi Muhammad SAW membeberkan kiat yang sekilas itu sangatlah mudah, amatlah ringan. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Izhad fi dunya yuhibbukallah wa izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa-apa yang dimiliki manusia, maka seluruh umat manusia akan mencintaimu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Nawawi dan memiliki jalur yang beragam sehingga bisa dijadikan hujah dalam penetapan hukum. Kesannya kiat yang simpel, sederhana, tidak perlu biaya dan bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak butuh keahlian, yang diperlukan hanya kemauan. Kalau kita mau, insya Allah pasti bisa. Siapapun yang memiliki azimah, tekad yang kuat, dan sidqul iradah, keinginan yang kuat dan tekad yang bulat, insya Allah dia pasti bisa. Mungkin para jamaah yang hadir di sini bertanya, apa itu zuhud? Apakah definisi zuhud itu kita meninggalkan semua? Ketika meninggalkan pernikahan, meninggalkan kekayaan yang kita miliki, kita pergi ke goa, tinggal di tengah hutan, dan berputus hubungan dengan dunia? Jawabannya bukan. Bukan seperti itu. Zuhud adalah ketika kita meninggalkan segala hal yang tidak berguna bagi dunia kita dan akhirat kita. Walaupun perkara itu mubah, walaupun perkara itu halal, ataupun tidak haram. Seorang yang zuhud, ketika dia melakukan sesuatu, dia menimbang dulu. Apakah perkara ini bermanfaat untuk dunianya, bermanfaat untuk akhiratnya. Ketika dia pindah ke suatu tempat, dia menimbang apakah ini bermanfaat untuk dunianya, bermanfaat untuk akhiratnya. Jika tidak ada manfaatnya, dia sama sekali tidak melakukannya. Jadi ketika kita menjadi orang yang kaya raya, memiliki banyak perdagangan, bisa tetap menjadi orang yang zuhud ketika dia menggunakan kekayaannya untuk perkara-perkara dunia dan akhiratnya. Itulah zuhud yang sesungguhnya. Para ulama mengatakan untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk dunia dan akhirat kita cuma ada satu cara, yaitu dengan menjadi orang-orang yang sibuk beribadah,
menghabiskan tenaga kita, waktu kita, rupiah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang semangat bergelora untuk beribadah selalu kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang paham bahwa dunia ini adalah hina dina. Seperti riwayat ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum bertemu dengan seseorang yang sedang menyeret bangkai kambing yang cacat. Lalu Rasulullah SAW menghampiri dan memegang telinganya, menawarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, apakah kalian mau membeli bangkai kambing yang cacat ini dengan 2 dirham? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Walaupun dia hidup saja, kami tidak mau membelinya. Karena kambing yang cacat harganya murah, apalagi yang sudah menjadi bangkai. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya ahwanu ala Allah min hazi ala ahliya. Bahwa dunia ini, dunia yang kita tinggal di dalamnya lebih hina bagi Allah dibandingkan bangkai kambing yang cacat ini bagi pemiliknya. Pemiliknya menyeret, membawa telinganya, jijik, tidak sudi untuk mengangkutnya, bahkan apalagi menjualnya. Itulah dunia pada hakikatnya. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa banyak orang-orang yang beriman tentang akhirat masih saja seperti kata Allah, alhaakumut takatsur, sesungguhnya bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ketika kita berbangga-bangga, berlomba-lomba mengumpulkan materi kita, yang punya jam terus ingin menambah koleksi jam, yang punya mobil terus-terusan memikirkan bagaimana menambah koleksi mobilnya, yang punya rumah begitu juga, berlomba-lomba mengumpulkan dunianya. Karena orang-orang yang betul-betul beriman kepada hari akhirat, dia tahu bahwa dunia ini hina dina, tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat. Dan niscaya hanyalah orang-orang yang berimanlah mereka orang-orang yang bisa zuhud dalam kehidupan dunia ini. Karena apa? Mereka orang-orang yang beriman menggunakan dunia ini untuk beribadah kepada Allah, menggunakan waktunya secukupnya untuk selalu beribadah kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak ada manfaatnya. Dia tidak mengabaikan perkara akhirat ketika dia tahu bahwa di situ ada manfaat yang besar. Kesimpulannya, untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu cara. Kita mesti memfokuskan pemikiran kita, langkah-langkah kita untuk selalu mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala, agar niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimina wa muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa zuhud adalah dengan kita meninggalkan atau tidak mengutamakan diri kita dibandingkan perkara-perkara yang dimiliki oleh orang-orang lain. Agar kita dicintai oleh para manusia, Pak Jamaah rahimani rahimakumullah, adalah kita memposisikan sebagai orang yang tidak butuh dengan kepentingan orang lain. Kita tidak berlomba-lomba dengan jabatannya. Kita tidak berlomba-lomba dengan hartanya. Kita tidak berlomba-lomba dengan jumlah anaknya. Sehingga kita sadar, dan dia juga sadar, mereka sadar para manusia, bahwa kita bukanlah saingan mereka. Dan mereka tidak akan menganggap kita sebagai musuh, dan akan tumbuh rasa cinta di diri umat manusia. Seperti kita lihat kisah para sahabat radhiyallahu anhum, ketika kaum muhajirin datang,
apa yang dilakukan oleh kaum Ansor. Mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin dibandingkan dirinya. Allah tetapkan dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan kepentingan Muhajirin dibandingkan dirinya sendiri, padahal mereka memiliki kebutuhan yang mendesak. Begitulah kisah-kisah para sahabat. Lalu bagaimana posisi kita? Apakah kita masih terus berlomba-lomba walaupun kita sudah mulai mempelajari agama? Apakah kita terus berusaha mengejar harta, mengejar dunia, mengejar umat manusia yang lain? Dan pada hakikatnya zuhud yang sejati adalah ketika kita mampu fokus kepada perkara akhirat dan mengutamakan kepentingan orang lain dalam perkara selain ibadah, atau yang biasa disebut juga dengan itsar. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Walidzikrullahi akbar. Aqimus shalah.